Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Maya, di sini saya akan menceritakan sinopsis Panggonan Wingit. Film ini diproduksi oleh Hitmaker yang digarap oleh Guntur Suharjanto, yang mana nama tersebut cukup terkenal di dunia perfilman tanah air. Film Panggonan Wingit ini kembali mempertemukan Luna Maya dan Christian Sugiono yang sebelumnya mereka juga pernah beradu akting di film Rumah Kentang Bigene. Kehadiran Luna Maya di sini akan menambah ekspektasi para penonton karena Luna Maya ini dikenal sebagai artis dengan kemampuan akting yang bagus. Film Panggonan Wingit ini ceritanya diangkat dari kisah nyata yang terjadi di kota Semarang. Panggonan Wingit merupakan salah satu film horor yang cukup menarik nih untuk ditonton guys. Karena selain ceritanya diangkat dari kisah nyata, film ini juga seram dan mengerikan. Nah, kata Panggonan Wingit ini diambil dari kata Jawa yang artinya tempat keramat atau tempat angker. Film ini bercerita tentang suatu tempat yang dianggap angker, yaitu sebuah kamar tanpa nomor yang ada di sebuah hotel. Nah, jadi ceritanya itu berawal dari seorang perempuan kakak beradik yang bernama Reina dan Faye. Mereka pindah dari Jakarta ke Semarang dengan tujuan untuk mengelola sebuah hotel yang bernama Ambar Mangun. Hotel itu merupakan warisan yang diberikan ayahnya, yang mereka sendiri pun sebelumnya belum pernah nih mengunjungi hotel tersebut. Selama ini, hotel tersebut dikelola oleh kakeknya yang bernama Garinto dan neneknya yang bernama Suktini. Kedatangan Reina dan Faye pun disambut hangat oleh kakek dan neneknya ini. Suktini, si neneknya ini mengatakan bahwa ia tuh tidak tahu sama sekali kalau ayahnya Reina punya hutang di bank untuk bisnisnya. Tetapi sekarang Reina sudah ada di sini untuk mengelola hotel tersebut, sehingga nantinya mereka bisa memajukan hotel yang telah diwariskan ayahnya kepadanya. Dan kalau nggak salah tuh di ceritanya si Reina juga punya pengalaman di perhotelan, makanya ia ingin mengelola hotel tersebut. Sebelum Reina dan Faye mengelola hotel tersebut, neneknya itu memberitahu bahwa ada larangan nih di hotel tersebut. Mereka tidak boleh pergi atau masuk ke lantai 3 yang ada di hotel tersebut. Neneknya menjelaskan bahwa lantai tersebut ditutup karena sedang ada renovasi. Jadi mereka dan pelayan yang lain tidak boleh ke lantai 3 tersebut. Awalnya kedatangan Reina dan Faye ke hotel itu biasa-biasa aja, normal-normal aja, tidak ada hal-hal yang aneh. Sampai akhirnya mereka ini menemukan banyak keganjalan-keganjalan yang terjadi di hotel tersebut. Nah, suatu malam Reina ini melihat ada salah satu kamar di lantai 3 yang tiba-tiba lampunya menyala. Walaupun sebelumnya Reina sudah diperingatkan untuk tidak ke lantai tersebut, karena rasa penasarannya nih, akhirnya si Reina ini pergi ke lantai tersebut. Sesampainya di lantai 3, si Reina ini mendengar ada suara tangisan, yang mana tangisan tersebut berasal dari kamar yang tidak bernomor. Karena penasaran, Reina pun membuka pintu kamar tersebut dengan paksa. Setelah terbuka pintunya, ada hal yang mengejutkan, yaitu ada sesosok wanita yang serba putih, dari mulai bajunya, rambutnya, dan kulitnya pun putih. Sosok misterius itu mengatakan, "Telung dino tengah wengi." Setelah mendengar itu, Reina beranjak pergi dari kamar tersebut. Ternyata kamar yang dibuka Reina itu adalah sebuah tempat yang sudah lama dihuni oleh sosok gaib. Ketika Reina bilang ke neneknya, neneknya itu pun bilang kalau perempuan yang ada di kamar tersebut bukan tamu, melainkan penghuni tetap dari kamar tersebut. Setiap orang yang membuka pintu tersebut, maka dia akan mati dalam waktu 3 hari saat tengah malam. Dan sebelum meninggal, orang tersebut akan diteror oleh hantu tersebut. Dan pas meninggal pun, tubuh orang tersebut dalam kondisi dikuliti. Nah, semenjak kejadian si Reina ngebuka pintu ini nih,
Raina terus diteror dan muncul kejadian-kejadian yang mengerikan terjadi kepadanya. Nah, suatu hari si Raina ini bertemu dengan Ardo di hotel tersebut. Nah, Ardo ini seorang jurnalis yang mana juga merupakan mantan pacarnya Raina. Ardo berada di sana karena sedang mencari informasi tentang kasus kematian yang terjadi di kota tersebut. Dia berkata kepada Raina bahwa kota ini tidak aman. Ada orang tua murid dari salah satu sekolah yang terbunuh dengan kondisi tubuh yang mengenaskan, yaitu tubuhnya dikuliti. Sementara itu, teror demi teror terus bermunculan menghantui si Raina. Raina seperti terjebak dalam mimpi buruk yang mengerikan. Bahkan teror tersebut tidak hanya mengancam si Raina aja, melainkan orang-orang terdekat di sekitarnya. Karena hal tersebut, mereka meminta bantuan ke orang pintar agar bisa menghentikan semua teror yang terjadi. Orang pintar itu memberitahu bahwa penghuni di kamar itu tidak bisa diusir dan Raina akan mati pada 3 hari tengah malam. Karena Raina telah membuka kamar yang tidak memiliki nomor tersebut. Saat mengetahui nyawa si Raina berada dalam ancaman, Ardo, Faye, kakek dan neneknya ini berusaha mencari cara nih agar si Raina bisa selamat dari ancaman tersebut. Mereka mencoba untuk memecahkan misteri di balik peristiwa tersebut dan berusaha mengungkap rahasia kelam yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun itu. Menurut aku itu ada plus minusnya ya. Film ini tuh kayak terburu-buru gitu ceritanya. Terus juga ada beberapa yang scan yang tidak masuk akal, kayak seperti buka pintu tapi kuncinya tuh pakai konde. Keren banget kan bisa kebuka. Aku rasa sih ada bakat jadi maling nih kayaknya orang. Nah, tapi udah biasa sih film horor ada sesuatu yang tidak masuk akalnya. Terus hantunya juga menurut aku sih nggak serem banget sih. Malah hantunya tuh jatuhnya kayak manusia silver, gak rata gitu ngewarnain tubuh si hantunya. Ada juga beberapa scan yang di-cut, mungkin nggak lu sensor kali ya, aku nggak paham juga sih. Nah, tapi jika kalian ingin menonton film horor yang juga seru secara bersamaan, film ini rekomen untuk kalian tonton. Apalagi film ini tuh diambil dari kisah nyata. Bisa dibilang cukup sukses dalam menjalankan fungsinya sebagai film horor yang sadis. Soalnya, sosok hantu ini tuh punya cara tersendiri untuk membunuh seseorang. Dan kesadisan itu pun menjadi daya tarik utama dari film ini, seperti yang sudah diperlihatkan sedikit di trailernya. Setiap adegan penyiksaan ini sukses tergambarkan secara brutal. Apalagi efek visual dalam film ini memiliki kualitas yang baik dan kreatif, sehingga terlihat seperti nyata. Sehingga tak heran jika penonton merasakan ngilu saat melihat kesadisan tersebut. Dari segi misterinya juga film ini lumayan dapat sih menurut aku. Di film Panggonan Wingit ini juga ada sedikit pesan moral. Di pertengahan scan itu ada sedikit cerita tentang masalah yang dihadapi si Raina. Dia sudah mendekatkan diri kepada Allah, rajin sholat, tapi ujian itu datang terus nih kepadanya. Akhirnya dia memilih jauh dari Allah karena dia ngerasa Allah itu gak sayang sama dia. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil adalah bersabar dengan ujian atau masalah yang ada, karena semua ujian itu atau masalah juga akan selesai dan berlalu. Kita hanya berusaha dan mendekatkan diri selalu kepada Allah. Nah, jika kalian bertanya apa film Panggonan Wingit ini itu rekomen untuk ditonton atau enggak, jawaban aku adalah iya. Kalau kalian pecinta horor yang sadis, ceritanya detail, maka film ini rekomen. Tapi jika kalian pecinta horor yang benar-benar seram, menurut aku ini kurang rekomen ya, karena filmnya kurang seram. Film ini juga aman dan bisa ditonton oleh anak kecil di bawah 18 tahun. Karena walaupun ini film horor, tidak ada adegan dewasa yang tidak layak untuk ditonton anak kecil. Biasanya kan horor Indonesia itu pasti ada aja adegan dewasa yang tidak layak ditonton oleh anak kecil. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku ceritakan. Jika kalian penasaran dan ingin tahu ceritanya lebih detail, kalian bisa tonton di bioskop terdekat. Film ini tayang pada 30 November 2023. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa.